Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Meisya Amanda Putri dengan BP 23111012. Saya Fiona Zaria, BP 23111025. Seperti dengan BP 23111034. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai PT Nippon Indosari Korpindo tahun 2023 dan tahun 2024. Di sini pemaparan materi yang pertama itu tentang latar belakang perusahaan ini yang akan dijelaskan oleh Hilda Osmiati. Kepada Hilda, dipersilakan. Latar belakang PT Nippon Indosari Koptindo Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan, khususnya produksi roti kemasan dengan merek Sari Roti. Sebagai perusahaan besar yang produknya dikonsumsi oleh masyarakat luas, kondisi keuangan perusahaan perlu dianalisis untuk mengetahui tingkat kesehatan dan stabilitas keuangannya. Analisis informasi keuangan ini penting bagi manajemen, investor, dan pihak eksternal lainnya dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kami melakukan analisis berdasarkan laporan keuangan PT Nippon Indosari Korpindo Tbk periode tahun 2023 hingga 2024. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Fiona, dipersilakan. Materi selanjutnya, tujuan dan metode analisis. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menilai nilai kinerja keuangan, menilai prospek keuangan di masa mendatang, serta mengetahui risiko terjadinya kondisi finansial distress. Selanjutnya, metode yang digunakan itu ada analisis rasio keuangan untuk menilai likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas perusahaan. Yang kedua, analisis arus kas untuk melihat kemampuan perusahaan menghasilkan kas. Yang ketiga, analisis prospektif untuk menilai keberlanjutan usaha. Yang keempat, ada metode Altman-Scott untuk mengukur risiko kebangkrutan. Baik, di sini kami akan menjelaskan analisisnya. Yang pertama yaitu analisis arus kas dari aktivitas operasi. Perusahaan secara konsisten menghasilkan kas positif, yaitu sebesar 589 miliar pada tahun 2024, meskipun sedikit menurun dari 619 miliar pada 2023. Penurunan ini disebabkan oleh kenaikan biaya operasional dan modal kerja. Namun, kegiatan produksi tetap mampu mendanai operasional lainnya. Yang kedua, aktivitas investasi. Arus kas bernilai negatif pada tahun kedua, yang menunjukkan perusahaan terus berinvestasi pada aset tetap seperti mesin produksi dan fasilitas distribusi untuk menjaga kapasitas jangka panjang. Yang ketiga, aktivitas pendanaan. Terjadi pengeluaran kas neto sebesar 41 miliar pada tahun 2024, menurun sebesar 74,05% dibandingkan 2023. Hal ini menandakan adanya pengurangan dalam pembayaran utang pokok atau dividen, mendukung strategi konservasi kas. Selanjutnya yaitu analisis keuangan. Yang pertama ada analisis profitabilitas, di mana laba bersih tahun berjalan meningkat 8,8% dari 330 miliar pada tahun 2023 menjadi 363 miliar pada tahun 2024. Laba usaha juga tumbuh 9% menjadi 521,3 miliar, menunjukkan kontrol biaya yang efektif di tengah persaingan pasar. Selanjutnya yaitu analisis likuiditas, di mana rasio likuiditas stabil di angka 1,7 kali selama 2 tahun berturut-turut. Ini berarti setiap kewajiban jangka pendek dapat ditutup dengan aset lancar tanpa harus menjual aset tetap atau mencari pinjaman baru. Untuk analisis solvabilitas, debt to capital ratio membaik dari 0,39 kali pada tahun 2023 menjadi 0,38 kali pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan ketergantungan pada utang yang semakin berkurang dan struktur modal yang lebih sehat. Selanjutnya, analisis prospektif. Yang pertama ada keberlanjutan pertumbuhan dengan kenaikan laba bersih dan pendapatan yang mencapai 3,9 triliun pada tahun 2024. Perusahaan diproyeksi memiliki prospek pertumbuhan yang kuat. Yang kedua ada efisiensi dan pasar. Pengelolaan aset dan persediaan yang efisien yang krusial meningkat karakteristik produk roti yang memiliki masa simpan pendek. Perusahaan diprediksi tetap kompetitif karena mampu menjaga kualitas dan distribusi secara luas melalui lebih dari 100.000 titik penjualan. Yang ketiga ada struktur modal masa depan, yaitu porsi ekuitas yang besar mencapai 62% dari total aset, memberikan fleksibilitas finansial untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi di masa mendatang. Selanjutnya, analisis Z-score. Berdasarkan perhitungan metode Altman Z-score, perusahaan berada dalam kondisi sehat dan stabil. Ini didukung oleh metode kerja yang positif,
profitabilitas yang meningkat, serta struktur kewajiban jangka pendek yang rendah, hanya 16% dari total aset. Baik, kesimpulan dari analisa kami adalah perusahaan jauh dari resiko kegagalan usaha dan memiliki ketahanan finansial yang kuat untuk melanjutkan aktivitas usahanya. Hasil analisis yang telah dilakukan oleh PT Nippon Industri Corpindo Tbk menunjukkan kinerja keuangan yang cukup baik. Likuiditas perusahaan berada pada tingkat yang aman sehingga mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Struktur permodalan perusahaan juga relatif sehat dengan tingkat utang yang terkendali. Selanjutnya, struktur permodalan perusahaan juga relatif sehat. Untuk hasil analisis prospektifnya menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek usaha yang baik. Dan berdasarkan perhitungan Altman Z-Score, perusahaan berada pada kategori yang safe zone. Selanjutnya, untuk kesimpulan, PT Nippon Indosari Corpindo Tbk memiliki kondisi keuangan yang sehat dan stabil selama periode 2023 hingga tahun 2024. Perusahaan tidak berada dalam kondisi finansial distress dan memiliki risiko kebangkrutan. Adapun saran yang dapat kami berikan adalah perusahaan perlu mempertahankan stabilitas likuiditas dan struktur permodalan, meningkatkan efisiensi operasional, serta menjaga arus kas operasi agar keberlanjutan usaha dapat terus terjaga. Dan presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Ibu dan teman-teman sekalian. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.